loyalitas yang dibarengi dengan 3 prinsip hidup. Hidupnya adalah bermanfaat bagi orang lain, mati masuk surga, dan meninggal husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas atau di bawah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaget loh. Nah, kaget tinggal waktu bang di. Nah, itu tadi biunya enggak diupdate sudah lama. Lama sudah. Kenapa? Anak saya sudah 3, anak saya 3 usia 10 tahun. Ya, jadi diupdate dulu. Oke, nah saya banyak kisah setelah itu. Jadi intinya saya singkatnya, saya lahir di Semarang, kuliah di Surabaya, merantau 13 tahun di Batam, bangun usaha sebetulnya tidak dari modal, ya tidak dari modal. Jadi kalau saya mandiri itu sebelum saya lulus kuliah, saya sudah punya penghasilan sendiri. Ya, nah jadi saya berangkat ke Batam. Jadi kalau tadi ada dengar, saya itu bersaudara, saya anak-anak, artinya duitnya tinggal sisa-sisa. Dan pakaiannya bekas-bekas juga dari kakak saya di atas saya, kakak saya. Nah, jadi disitulah terus saya nyambi-nyambi jualan pada saat saya kuliah akhir tahun. Mbak, tunggu mbak, di depan aja, pergi loh. Pergi. Nah, tes lagi. Pokoknya di sini di Hongkong itu nggak harus bisa bahasa Kantonis, yang penting bisa bahasa Jawa. Jadi di mana di jalan-jalan tadi bingung kan, dikasih peta dikasih sama Turi, ditunjukkan naik ini ke arah Kennedy Town dan macam-macam. Begitu masuk aja udah yang mana ya, belum kelihatan. Terus ketemu sama teman-teman BRI, langsung ngomong gak April TV caranya. Seperti ini. Ini bahasa nasionalnya Hongkong. No, this is Japanese language. Dia juga bingung. Saya ini orang Chinese atau orang apa ya? Jadi saya langsung aja ya ngomongnya. Saya itu setengah Chinese, setengah Arab. Ya, pusat ke atas Chinese, pusat ke bawah. Oh jadi banyak mau apa sih? Jadi saya setelah mulai sudah bisa slide-nya. Ya waktunya cuma dikit. Saya mumpung ada kuliah di sini, saya disclaimer duluan bahwa materi saya ini bukan untuk orang-orang yang intelek. Enggak. Tapi karena saya kemarin ngobrol sama Bu Rike, ngobrol sama Bu Ayu, ya saya harus ngomong akademisi loh. Ya, nah tapi saya ngomong ya bahwa apakah saya punya keberhasilan untuk kawan-kawan PRI? Gak usah PRI membantu saya bilang. Nah, jadi saya ini pergerakan ini atau yang saya lakukan dengan membangun sebuah bisnis itu ketidaksengajaan. Semuanya tidak sengaja, karena cuma berbagi dan itu didasari dari orang tua saya. Ayah saya itu orang yang suka mendidik orang. Ya, itu seperti itu. Nah, hanya saja tidak tersistem semuanya. Ayah saya seorang karyawan sampai meninggal. Ya, di usia 68 tahun itu baru saya pensiunkan, usia 74 meninggal. Nah, saya kembali lagi. Waktu sekitar tahun 2006, jadi setelah saya mengadakan seminar kewirausahaan, dulu sebenarnya seminar saya nggak ada seminar. Tahun 98 saya berusaha saya diminta mengisi pertama kali tahun 2004. Jadi sudah 6 tahun setelah itu. Setelah membangun usaha pertama kali dengan modal bukan dari 4,5 juta tadi, tapi dimodalin sama orang Singapura. Tadi saya ceritakan. Tapi singkat cerita, tahun 2006 itu saya punya seorang pembantu. Ya, pembantunya itu PRI dari Singapura. Jadi bisa bahasa Hokkien, sama ya Inggris sedikit-sedikit. Ya, kalau sini kan bagus, mana Hokkien. Nah, translate, sorry. Nah, jadi singkat cerita namanya Mimi. Waktu itu dia masih single.
Terus tahun 2000, karena maraknya teman-teman untuk ingin jadi pengusaha, tahun 2006 saya adakan pelatihan pertama kali namanya Entrepreneur Camp, e-camp namanya, 3 hari 2 malam. Angkatan pertama itu, Mimi pembantu saya bilang begini, Pak, aku oleh kalau e-camp di Bapak. Dia bilang begitu. Terus ya karena sering ada orang main ke rumah saya, minta ajar bisnis gitu kan. Nah terus dia bilang, Pak, aku lah kalau ikan Bapak. Loh, kayak apa? Saya tanya gitu kan, terus dia bilang, ini semua orang Jawa? Ya. Tapi bisa bahasa Jawa, Mas. Walau bukan orang Jawa, tapi bisa bahasa Jawa. Ya wis, ya, aku ya. Very low, yes. Dan soke kan, dan soke kan. Jadi dia begitu, Pak, aku boleh kalau ikan Bapak. Dia bilang, tapi nopo kalau ikan Bu. Aku pengen jadi pengusaha Bapak. Oh iya, nah jadi dia bilang, kalau balik sama orang ini Pak, saya boleh ikut ikannya Bapak, kan ikan pelatihan saya. Terus saya bilang, kenapa kamu mau ikut ikan? Ya, saya ikut jadi pengusaha kayak Bapak. Mimi itu belum punya cita-cita, cuma yang kecil aja. Pak, aku pengen punya, nanti pas punya rumah, aku pengen punya kulkas kayak Bapak, aku pengen punya TV. Ya, itu aja, ya yang besar-besar, sederhana aja. Ya, nah, terus kemudian saya bilang sama Mimi, yaudah kamu ikut. Tapi saya nggak mau gratis. Saya bilang potong gratis, kita bisa kasih harga super murah ya. Supaya apa? Supaya dia membayar harganya. Dia pay the price. Ya, supaya dia mau bayar harganya. Nah, setelah itu Mimi ini, misalnya saya fotonya, tadi saya barusan kepikiran kan, oh ya kenapa nggak saya tunjukin fotonya Mimi? Ya. Tapi Mimi bukan orang yang pertama, ada yang lain-lainnya. Nah, jadi setelah Mimi ikut ikan saya, ya, udah terus habis itu lulus dari tempat saya, masih lulus kan, dia habis kontrak, dia nikahnya sama chef bakery, ya, tapi nggak bisa bisnis, ya chef aja sampai terakhir ya, cuma chef paling ini, ya, ini sekarang udah berjilbab. Nah, jadi si Mimi ini barusan dari dapat ya. Nah, jadi si Mimi ini dia akhirnya apa jualan kue-kue basah gitu. Iya. Ya, jualan kue basah di dropping. Jadi dia belajar dari suaminya tetap kerja. Dia ngedropping kue-kue basah ke tempat pasar-pasar. Terus terima pesanan-pesanan cake. Saya terakhir pandemi kemarin ke sana. Dia sudah punya mobil sendiri dan mobilnya baru loh. Ya, Toyota atau kayak Supras, ya Terios. Dia beli itu, punya rumah sendiri. Ya. Rumahnya Mbak Mimi di mana, Mas? Datang. Ya. Oke, makasih. Jadi kita langsung bisa langsung bisa ekspektasi Mbak Mimi itu di mana? Iya, dia juga kerja di tempat saya. Dia tuh dari asalnya dari Lampung. Pas saya ambil dia dari Lampung, datang ke tempat saya. Tapi yang rajin banget, ya karena dari luar ya rata-rata etosnya berbeda. Ya kan sama yang teman-teman mungkin yang apa namanya asistennya dari Jawa kan agak malas-malas ya karena salah sangka maksudnya belum pernah keluar negeri Yang di jalan. Saya belum masalah. iya keluar negeri sih jadi saya maksud bukan ini kok dari Jawa semuanya maksudnya yang nggak pernah kerja di luar negeri. Dan kan mungkin dari Jawa juga, maksudnya mau Jawa, kan orang Lampung kan, nah Jawa Lampung lah. Itu kan kalau sudah keluar negeri ini, tampakannya luar biasa, paham nggak? Nah, itu Mimi satu. Yang kedua, tahun sekitar 2000, ini sebelumnya kan, 99, ya, saya 98 mau usaha pertama kali, ya 3 bulan saya bangkrut, dapat investor lagi, saya bangun yang kedua tahun 99, nah 99 akhir tahun 2000 lah, tahun 2000 kira-kira. Setahun setelah saya berusaha itu, saya kan nggak punya salesman, nggak punya salesman. Saya ngambil satu orang, itu pakai pakaian satpam, security. Pas saya ngantar barang, saya tanya sama dia, kamu mau jadi pengusaha? Saya tanya gitu. Jadi memang, ya karena ayah saya itu biasa jadi orang, saya mungkin tertular lah. Gitu. Iya. Saya ngomongnya nggak jadi karyawan, kamu mau jadi pengusaha? Terus dia bilang, Mas, nggak salah Mas pertanyaannya, enggak. Ini namanya Mas Ibu, nanti ambil fotonya. Nah pas zaman dulu jadi Ibu Pira Hadi Saputra namanya.
nanti cek aja di Google. Nah, jadi dia pakai 1 tahun, saya tanya begini, terus dia bilang gini, Mas, siapa Mas yang mau jadi pengusaha? Nah, kalau gitu aku punya lowongan jadi salesman, ya, aku kasih waktu 3 hari, kamu keluar. Mas, ini serius Mas? Ya, aku bercanda. Nah, terus apa? Dia keluar, 3 hari kemudian saya cerita ya. Awalnya dia bilang, Mas, boleh ke Mas 4 bulan nanti? Kenapa? Nunggu THR ya? Bisa Mas? Enggak, mau sekarang. Dia keluar. Sehari setelah dia keluar, dia ikut saya rugi $800. Di Batam kan pakai dolar Singapura. Saya rugi 8 bulan, dia salah buat apa? Quotation, quotation itu apa? Penawaran. Penawaran. Kan saya bukan di Batam B2B, supply ke industri. Nah, sudah saya ikuti dia, 4 bulan kemudian saya mengakui bahwa dia lebih pintar nyales dibanding saya. Kenapa? Luas. Ingat ya, seorang satpam. Kan? Jadi waktu itu dia ngomong, Mas, saya satpam Mas, dia bilang, iya, nggak masalah, tapi udah bakatmu. Itu saya bilang. Orang bilang saya ini talent mapper, orang yang bukan lihat bakatnya orang, sama talent optimizer mengoptimasikan bakatnya orang. Itu teman-teman sering ngomong saya seperti itu. Alhamdulillah gift ya, karena sering kumpul sama, saya banyak kumpul sama orang bawah dibanding orang atas. Nah itu makanya saya sama teman-teman Yesus bukan nggak ada game gitu saya, udah biasa. Nah balik lagi